mamaku nggak tahu aku kesini. Enggak bahaya datang. Ayo, nanti ya. Oh, cemburu. Tak ini. Sudah, tegak. Kencang, kanan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat sore, kan? Sore. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan misi penyergapan yang dimana teridentifikasi ada PK tergabung dan salah satu tersangka di bawah umur. Jadi nanti kita bagi untuk Pak Nadif bisa sepenuh jasa bagian retail dan nanti memakai motor saja, nanti berhubungan dengan saya. Lalu bukan kita dan Pak itu kita berhubungan dengan tim. Siap. Kita usahakan untuk menangkap para pelaku. Ya, gerak. Kita pelan. Saya sudah tanya warga sekitar, katanya di rumah ada 3-4 orang dan pintu keluar dan masuknya ada 2, pintu depan dan pintu belakang. Depan belakang. Iya benar. Siap. Nanti gimana nih? Saya depan apa belakang? Saya depan aja, Nan. Saya depan. Sampai Ya. depan. Oke, saya belakang ya. Ya, Nan. Nanti si Mbak Vanessa ikut sampean, oke? Oke, Nan. Jadi kita langsung turun aja sih. Siap. Ambil barang putih. Mana cak? Mana kamu? Jangan bohong kamu. Itu aja, Pak. Jangan bohong. Jangan lagi, Pak. Pak, kelihatan, Pak. Jangan bohong kamu. Beneran Pak. Gimana? Gimana? Jujur. Gimana? Asal kita tembak kamu ya. Apa bisa? Mana? Dapat mana? Gimana mau tahu? Dapat mana? Bukan. Mana? Sini. Di mana lagi? Loh. Mana? Gak mungkin cuma satu. Beneran Pak. Jujur kamu. Geletak rumahnya. Geletak. Duduk kamu, duduk. Duduk. Geletak. Pak, jangan bukan ini, Pak.
Ini umur berapa? Masya Allah. Kamu ya umur 15 sudah berani pakai ini ya. Aman tadi mau Pak, ini Pak. Gimana Mas? Pak mau bilang. Ayo, Kamu ya. mobilnya buka Pak, mobilnya Pak. Ini kamu ya? Mana kamu? Tuh. Mana kamu? Sudah dapat. Susu kamu. Masuk Pak. Ini mbaknya rumahnya di mana Mbak? Akal Bakal. Yang ini adiknya. Mas Mas yang di belakang. Rumahnya di mana? Orang seneng Pak. Saya di Menganti Pak. Dapat dari mana barang itu? Dari teman Pak. Siapa teman? Rendito. Rumahnya di mana alamatnya? Biasanya cangkruk di mana? A7 Pak. A7. Di daerah mana tuh? GPI. Di daerah GPI Pak. GPI ya? Oke Pak, baik. Besok kita akan melakukan tanggapan di GPI Pak. Siap, laksanakan. Jadi besok kita akan menangkap. Itu friend itu bandar ya? Bandar atau kurir? Bandar Pak. Bandar. Di mana A7? Iya. Daerah GPI ya? Itu warung apa? Kelihatannya sih warung Pak. Ya, kamu biasanya ambil di mana? Di situ. Iya Pak, di situ Pak. Sudah lama kamu Iya Pak. pakai sabu? Halo Mas. Halo Bang. Aku mau ambil barang, ada kah? Ada. Apa? Aku butuh 1 gram Bang. Ada Bang? Oh 1 gram. Oh ada. Itu mah di tempat biasanya Bang. Siap. Seperti biasa ya. Oke siap. Ini habis ini aku foto ya Bang. Yuk, hati-hati.
Oke, jadi kali ini pada malam ini kita akan melakukan misi penangkapan bandar sabu-sabu. Untuk lokasinya, ini agen kita ada di tempat COD-nya seperti biasa, tim dari kita. Jadi nanti kalau misal bandarnya sudah lewat di sana, langsung kita kejar, langsung kita tangkap. Kejar. Logo, duduk. Ayo. Coba. Diri. Mana perginya? Hah? Barang mana, Pak? Coba. Ambil. Salam kamu sini. Coba. Selamat bulan. Pak. Yang benar. Pak. Buka jokmu. Buka jokmu. Gimana? Pak. Sendiri. Sini. Berapa gram itu? Mainnya aja? Iya, Pak. Kita lihat. Barang bukti yang berhasil kita amankan. Nah, sekarang kita bawa ke Polres saja ya. Nanti ini biar sama saya, Pak. Siapa? Ayo kita bawa aja, Pak. Langsung ke Polres, Pak. Siapa? Depan, Kamu depan. duduk depan. Duduk. Ayo, Pak Rashid sama saya. Ya. Meluncur ke TKP. Siap. 86.
Yang mulia. Bagaimana penasihat hukum sudah siap? Yang mulia. Saudara penasihat hukum dimohon menunjukkan kartu legalitas beserta berkasnya. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini? Sudah siap Yang mulia. Hadirkan terdakwa pemakai ke dalam ruang sidang. Baiklah Yang mulia. Petugas khusus mohon hadirkan para terdakwa. Sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda, kebangsaan, dan tempat tinggal Anda. Nama saya Yohanes, tanggal lahir saya 26 Maret, umur saya 21 tahun, saya bangsa Indonesia. Saya tinggal di Moresunang, agama saya Kristen. Nama saya Laura, tanggal lahir saya 15 Mei, umur saya 12 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal saya di Tatau, agama saya Islam. Nama saya Jessica, tanggal lahir saya 27 Maret, umur saya 15 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal saya Kebomas, agama saya Kristen. Nama saya Novan, tanggal lahir saya 3 Januari, umur saya 22 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal saya di Nganjuk, agama saya Islam. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Kepada saudara terdakwa, dimohon untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan. Baik, Yang mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silahkan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Nanti Yang mulia. Maaf Yang mulia. Iya, silahkan. Akan tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya mengajak Agus di bawah umur dalam kisah tersebut. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat bersama dengan anak tersebut memasuki rumah Naufal. Maaf Yang mulia. Apakah sudah didatangkan untuk para saksi dalam persidangan hari ini Yang mulia? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari para saksi. Saudara terdakwa silahkan pindah ke samping penasihat hukum. Silakan. Baiklah kalau begitu, dimohon untuk petugas khusus untuk dihadirkan para saksi ke dalam ruangan sidang. Baiklah, terima kasih. Kepada saudara saksi, silakan memberikan keterangannya. Tetapi sebelum itu, akan disumpahkan janji untuk melakukan kesaksian yang sebenar-benarnya. Mohon untuk hakim
lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Untuk hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silahkan. Kepada saudara, kapan Anda melihat kejadian bahwa terdakwa Taura mengajak anak di bawah umur tersebut masuk dalam rumah terdakwa Novel? Pada saat itu, saya sedang membuang sampah di siang hari. Bisa Anda jelaskan bagaimana Anda bisa mengetahui itu anak di bawah umur? Saya melihat anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke dalam rumah yang kemudian disambut oleh saudara Taura. Baik, pertanyaan sudah saya ajukan semua yang mulia. Saudara Ariel, terima kasih atas kesaksiannya. Anda diperbolehkan untuk duduk di kursi saksi. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang akan dihadirkan sebagai saksi? Baiklah, untuk itu dimohon untuk petugas khusus menghadirkan saksi kedua dan saksi ketiga yang diduga memiliki hubungan dengan para terdakwa. Siap. Silakan masuk. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih kepada saksi. Disilahkan untuk memberikan keterangan. Tapi sebelum itu akan disumpahkan janji untuk melakukan kesaksian yang sebenarnya. Mohon untuk hakim anggota 1 dipersilahkan untuk memandu sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan untuk duduk di kursi interogasi. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua. Ya, silakan. Kepada saudari Novika, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tetangga dari saudara Naufal. Baik, silakan untuk memberikan kesaksiannya. Sebagai tetangganya, saya sering melihat Naufal bersama kerabatnya membawa 2 perempuan masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan rumah pintu tertutup rapat. Dari itu, saya merasa curiga. Namun selain saya, ada juga Ibu Irmanda yang juga tampak curiga pada saudara Naufal. Saudari Novika, terima kasih atas kesaksiannya. Saya akan mengajukan kembali pertanyaan kepada saksi ketiga. Ya, silahkan. Baik, silakan untuk memberikan kesaksiannya. Benar, Yang Mulia, saya selalu menaruh kecurigaan yang sama dengan Ibu Novika. Pada hari Jumat yang lalu, saya melihat saudara Yohanes, rekan dari Naufal, membawa bungkusan dan alat penghisap sabu-sabu masuk ke rumah saudara Naufal. Maka dari itu saya melaporkan ke pihak polisi. Baik, pertanyaan sudah saya ajukan semua Yang Mulia. Untuk penasihat hukum, apakah Anda keberatan dengan kesaksian yang telah disampaikan? Yang Mulia, Silahkan. untuk kepada saudari Nanda, apakah benar bahwa saudara dari Yohanes membawa alat penghisap sabu-sabu yang bernama sejenis bom? Ya, Yang Mulia, saya
yakin. Maaf yang mulia, saya memiliki barang bukti yang sangat menguatkan kesaksian dari saudari Irnanda. Baik, kepada saudara Novika dan Irnanda, terima kasih atas kesaksiannya. Anda diperbolehkan untuk duduk di kursi saksi. Baiklah, jaksa penuntut umum, bisa Anda tunjukkan barang bukti yang menguatkan kesaksian? Iya yang mulia, untuk barang buktinya ini ada 2 poket sabu-sabu, 1 poket obat-obatan terlarang, dan 1 pembungkus rokok, dan alat hisap sabu-sabu atau yang dinamakan bong, beserta alat suntik. Baiklah, barang bukti ini cukup menguatkan. Kepada para terdakwa, dimohon kembali ke kursi sidang. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan sidang? Siap yang mulia. Baiklah, silahkan untuk membacakan tuntutannya. Bagaimana dari dakwaan yang telah disampaikan, maka menyatakan terdakwa bersalah melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka yang kedapatan menggunakan narkotika. Isi dari pasal 116 ayat 1 sendiri yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Terkhusus untuk terdakwa Jovita, terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu golongan 1, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Namun setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagaimana menurut pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 1A sendiri yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baiklah, sebagaimana dari tuntutan yang telah disampaikan, maka saya menetapkan bahwa tersangka Yohanes, Taura, dan Naufal dengan pidana penjara 5 tahun dan untuk tanggungan dari saudara Jovita dikarenakan di bawah umur, maka 5 tahun 8 bulan dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka Jovita diputuskan dengan pidana penjara 2 tahun serta rehabilitas medis serta dan sosial. Sidang perkara pemakaian narkoba dinyatakan ditutup. Setelah sidang pertama kasus perkara pemakaian narkoba telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Dimohon para hadirin untuk berdiri dan majelis hakim bisa meninggalkan tempat.
Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara pidana nomor 0779 garis miring PDT titik J garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Surabaya Pusat dengan terdakwa sebagai bandar narkoba pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana Hakim Anggota 1 sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana Hakim Anggota 2 sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana Panitera sudah siap? Sudah ya. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana penasihat? Bagaimana penasihat hukum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Apakah benar Anda penasihat hukum saudara terdakwa? Benar yang mulia. Saudara penasihat hukum dimohon menunjukkan kartu legalitas beserta berkasnya. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada siang hari ini? Sudah siap yang mulia. Hadirkan terdakwa Bandar ke dalam ruangan sekarang. Baiklah yang mulia. Untuk itu dimohon untuk penjaga khusus untuk dimasukkan terdakwa Bandar ke dalam ruangan sidang. Silakan dulu. Mohon izin, Menteri. Silakan. Saya keberatan dikarenakan Saudara Prenito dikenakan rompi untuk datang ke persidangan ini, dan secara persidangan maka rompi ini menandakan bahwa ia tidak dihadirkan dalam persidangan ini secara bebas. Keberatan majelis hakim. Silahkan. Karena terdakwa sudah diakui pernyataan oleh majelis hukum, maka mereka harus mengambil jasnya. Baik, majelis hakim mengabulkan permohonan dari penasihat hukum untuk melepaskan rompi dari terdakwa dikarenakan saudara akan memberikan keterangan dan hadir secara bebas dalam persidangan. Petugas mohon dibantu untuk mengambil rompinya. Siap yang mulia. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi, ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda,
agama Anda, kebangsaan, dan tempat tinggal Anda. Nama saya Frendito, tanggal lahir saya 6 Juni, umur saya 30 tahun, pekerjaan saya adalah sebagai karyawan swasta, dan agama saya adalah Kristen, kebangsaan saya Indonesia, tempat tinggal saya di Kristen. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Baik, kepada saudara terdakwa dimohon untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan. Baik Yang Mulia. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silahkan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan kasus bandar narkoba dan pemakaian narkoba nomor 0779 /PDT-G Pengadilan Negeri Surabaya Pusat dengan terdakwa Frendito bahwa terdakwa Frendito pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2023 sekira jam 20.00 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 1 gram dan diberikan kepada saudara yang lain. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah paham Yang Mulia. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan dakwaan? Jika ada, silahkan ditunjukkan. Iya, ada Yang Mulia. Ini untuk barang buktinya. Dan di sini ada 3 poket sabu-sabu dengan berat masing-masing poket yaitu 5 gram, serta ada 1 pembungkus rokok. Ini Yang Mulia. Baik, barang bukti ini cukup menguatkan dan dikarenakan dalam kasus ini sudah menemui puncak perkara dengan adanya korban pemakai, maka terdakwa Frendito akan segera diberikan tuntutan. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan sidang? Siap Yang Mulia. Baiklah, silahkan untuk membacakan tuntutannya. Sebagaimana dari dakwaan yang telah disampaikan, maka menyatakan terdakwa bersalah melanggar sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka yang kedapatan mengedarkan narkoba, dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 114 ayat 1 sendiri yaitu memiliki isi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun penjara dan penjara paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit yaitu 1 miliar rupiah dan paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1 yang dimana isinya yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,
narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Dan denda paling sedikit yaitu 800 juta rupiah dan paling banyak yaitu sekitar 8 miliar rupiah. Baik, saudara penasihat hukum, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf sebelumnya yang mulia. Silahkan. Saya merasa keberatan mengenai tuntutan saudara Frendito dikarenakan kenapa saudara Frendito hanya mengedarkan barang tersebut yaitu sabu-sabu, tapi dia tidak memakainya. Baik, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berhubung. Dimohon hadirin. Hadirin dipersilakan. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran narkoba berdasarkan hasil rundingan kami menetapkan bahwa saudara Frendito dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun penjara serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0799-G-D-2023 Pengadilan Negeri Surabaya Pusat. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sidang kedua kasus perkara pemakaian narkoba telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Dimohon para hadirin untuk berdiri dan majelis hakim bisa menunjukkan